Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulida dan rekan saya Raffi Hadiananto Jasbari. Di sini kami akan memperkenalkan tentang Baron Skeber, tepatnya di Tugu Kopeng, Desa Bungangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. yang mana tempat tersebut memiliki sejarah dan keunikan yang sangat menarik. Pasti penasaran kan? Yuk ikuti keseruannya. Setiap sudut bumi, kita dapat menemukan misteri yang telah terselimuti oleh kabut waktu. Salah satunya di Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Sebuah tempat yang menyimpan cerita tentang patung misterius yang disebut Baron Skeber. Sebuah arca yang menyimpan kisah gelap penuh pertempuran antara kekuatan hitam dan putih yang hingga kini menjadi legenda hidup yang terus diceritakan warga sekitar. Oke, jadi teman-teman, kita sedang berada di Desa Bungangan, Duku Kopeng, tepatnya ada di wilayah Doro, Kabupaten Pekalongan Bersama juru kunci kita yaitu Bapak Siswato. Selaku Bapak tersebut menjadi juru kunci dagang penatas angin di wilayah tersebut. Jadi kita akan observasi di wilayah ini dan akan menceritakan sejarah-sejarahnya. Kita masuk ke beberapa petilasan atau peninggalan tersebut. Ya, langsung aja masuk. Baron Skeber, sebuah patung yang sebagian besar terpendam di bawah tanah, berada di tepi sungai Rogoselo, tersembunyi di dalam hutan perkebunan karet milik perhutani. Patung ini konon adalah representasi seorang tokoh Eropa Portugis, seorang raksasa yang disebut-sebut memiliki kekuatan hitam. Ia berhadapan dalam duel yang legendaris melawan Kiai Penatas Angin menjaga kekuatan putih. Duel yang sengit ini berakhir dengan kekalahan yang tragis bagi Baron Skeber dan istrinya yang kemudian dikutuk menjadi batu separuh tubuhnya, terpendam di dalam tanah, dan menurut cerita rakyat, patung ini akan bangkit kembali jika suatu saat tubuhnya terlepas dari kubangan tanah yang memeluknya. Nah, setelah kita tadi melihat yaitu patung Baron Skeber, maka itu lokasinya yang ada di hutan, yaitu yang namanya hutan Sikaum. Hutan Sikaum itu dulu itu satu kaum yang ada di sini. Itu ada bisa dulu di sana Sikaum ini, maka disebut hutan Sikaum. Itulah setelah lihat dari patung Baron Skeber, kita akan masuk lokasi yang disebut pertapaan di Rogoselo yang dulu itu sebagai wejangan-wejangan ulama dulu yang ada di lokasi sini yang disebut yaitu pertapaan Rogoselo. Mari kita lihat di pertapaan. Nah, langsung aja kita teman-teman kita ke Tempatnya. lokasinya ya. Ditunggu selanjutnya. Ini akan memasuki yaitu lokasi pertapaan di Rogoselo zaman dulu. Nah, ini wilayah di sini. Mari kita masuk ke lokasi. Tapi ya keadaan dengan tenang ya. Mari kita ikuti. Ini batu apa, Pak? Nah, ini yang namanya pertapaan Rogoselo itu dulu ini ya, pertapaan di sini. Ini juga, Pak. Ini sebagai pertapaan. Ini sebagai kalimono untuk tapa. Ini sebagai tempat ritualan. Misalnya ini kan dulu itu kan stasiun ya. Ya, itu stasiun itu nanti Pada zaman dahulu, tempat ini dulunya digunakan Baron Skeber sebagai tempat pertapaan untuk meminta pitulungan, dan sebelahnya tempat untuk menaruh sesajen. namanya enjeng. Ini buat apa, Pak? Ya, ini dulu kan untuk kepercayaan. Misalnya mempunyai cita-cita apa. Nah, ini mengambil satu ini diangkat. Kalau diangkat mampu, berarti cita-cita akan tercapai. Itu katanya dulu itu namanya disebut lenjing. Menji. Ya, dulunya tempat untuk kayak meninggalkan diri dengan
Pertapaan inilah yang disebut pertapaan Rogo. Sama sekarang gimana Pak? Kalau ada orang pengen bertapa di sini, Apakah masih ada ya? Ya masih ada, ya saya boleh silakan. Jadi Pak, saya masing-masing ya, monggo di sini nggak apa-apa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang penting kita membuka siapa saja lah, nggak bisa ini itu dosa kita monggo karena orang itu sesuai dengan kemampuan. Tapi di zaman sekarang masih ada nggak Pak yang kepercayaan yang angkat batu seperti dulu? Masih banyak, Di zaman sekarang masih banyak. banyak. Oke, jadi yang di sebelah saya adalah dulunya ini tumbukan padi buat menghaluskan padi-padi, dan di sekitar saya ini dulunya itu adalah desa yang dinamakan Desa Rogoselo. Dari penjelasan Bapak Siswato selaku juru kunci, beliau mengatakan bahwasannya penyebaran Islam di Rogoselo memiliki dua unsur. Yang pertama, melalui legenda dan mistis. Islam disebarkan melalui kisah-kisah spiritual dan legenda setempat yang melibatkan tokoh-tokoh sakti seperti Baron Skeber dan Ki Atas Angin, yang kemudian menjadi bagian dari identitas budaya dan spiritual desa. Kedua, ada tokoh spiritual Syekh Wali Agung Rogoselo yang disebut keturunan Rasulullah, memiliki peran sentral dalam legenda, memperkuat unsur keislaman dalam cerita rakyat ini, seperti yang dijelaskan dalam analisis desa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Siswato Selaku juru kunci yang telah meluangkan waktunya untuk menjelaskan sejarah peradaban Islam Baron Skeber di daerah Rogoselo. Bye-bye! One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.